Oke, selamat pagi, berjumpa kembali. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang materi hukum acara perdata. Jadi, di mana hukum acara perdata kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokoknya dan bagaimana proses dari seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang masuk dalam ranah perdata. Jadi, kali ini kita akan mencoba membahas. Yang pertama adalah kita tentunya akan mengerti atau mengenal dulu tentang pengertian serta sifat dari hukum acara perdata tersebut, di mana beberapa ahli memberikan pendapat mereka tentang apa sih itu hukum acara perdata. Jadi yang pertama adalah menurut Sudikno Partokusumo bahwa hukum acara perdata adalah merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya dalam menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Maksudnya seperti apa? Dimana di sini bahwa hukum acara perdata itu muncul atau dijadikan acuan bahwa orang itu harus menaati hukum-hukum material yang sudah ada sebelumnya. Tentunya kalau hukum acara perdata bahwa hukum perdata sebagai hukum materialnya. Jadi bagaimana hukum acara perdata ini merupakan sebuah peraturan yang dia mengatur bagaimana tata cara dalam menjalankan atau menaati hukum perdata. Nah, jadi ini pelaksanaannya. Oh, orang kalau mau mengalami misalnya kerugian berprestasi, terus bagaimana cara gugatnya? Apa yang harus dilakukan? Itu diatur semua dalam hukum acara perdata. Oh, ada orang sengketa tanah nih, tetangganya ngambil tanah sebelahnya, dia nganggap, oh tanahku kok diambil sama tetanggaku 1 meter dikali sekian panjang, maka bagaimana untuk mendapatkan haknya? Maka hukum acara perdata ini muncul untuk menjawab dalam pelaksanaan secara material yang sudah dijelaskan dalam hukum perdata. Menurut R. Subakti, hukum acara perdata itu mengabdi kepada hukum material. Jadi maksud mengabdi ini menginduk bahwa sebelumnya sudah ada hukum yang mengatur hukum perdata, maka hukum acara perdata ini harus ikut dalam keduanya. Jadi kalau dalam artiannya, kalau bikin rumah ada materialnya, materi seperti batu bata, jadi unsur pembentuk rumahnya, maka dibutuhkan bagi orang. Jadi orang untuk menata itu biar berbentuk sebagai rumah. Hukum acara perdata biar ini tukangnya secara formalnya bagaimana sih melaksanakan, oh bagaimana batu bata itu dan sebagainya. Itu analogi singkat aja dalam konteks pengertian hukum acara perdata. Kita lanjutkan. Jadi dan juga dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan menyesuaikan hukum acaranya. Oleh karena itu, hukum perdata diikuti dengan penyesuaian hukum acara perdata dan hukum pidana. Kalau pidana ya juga sama, karena hukum acara pidana juga ada, diikuti dengan penyesuaian hukum acara pidana ya. Kalau perdata, maka kita hukum acara perdata mengikuti hukum perdata. Kalau hukum acara pidana dia juga mengikuti hukum pidana. Jadi ada dua kitab ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Ada hukum pidana, ada hukum pidana tapi nggak ada hukum acara perdata juga berbahaya. Ada hukum perdata nggak ada hukum acara perdata juga bingung bagaimana mekanisme melakukannya. Nah, ini jadi duanya ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang kedua kita akan membahas tentang sifatnya. Sifatnya tentunya hukum acara perdata lebih bersifat mengikat atau memaksa, karena di situ nanti akan ada kekuatan secara eksekutorial, jadi eksekutor gitu. Jadi mengikat atau memaksa. Kedua, adanya perkara dengan tergantung pada inisiatif penggugat. Lah, ada tidaknya perkara hukum perdata itu tergantung para penggugat. Jika ada penggugat, maka akan ada tergugat. Gitu. Maka ini acara perdata akan berlaksana. Berarti apa maksudnya? Ada orang yang dalam kata apa namanya mengalami haknya ini diambil oleh orang lain atau haknya dikurangi oleh orang lain, atau dia merasa bahwa haknya tidak dipenuhi gitu. Ada orang utang piutang tanggal sekian harus dikembalikan uangnya, tapi ternyata sampai berlaut-laut nggak dikembalikan, maka ada masuk dalam hukum acara perdata kan itu. Jadi kan di sini secara sifatnya ada perkara bergantung pada inisiatif penggugat. Jadi ketika ada penggugat, maka dia harus menentukan siapa yang digugat dan apa yang dirugikan dan apa yang dituntut, itu harus dijelaskan secara spesifik di sini. Selanjutnya adalah asas-asas dalam hukum acara pidana, perdata. Pertama adalah
Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kata ini akan sering kita dengarkan. Maksudnya apa ini? Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana selalu ada kata tersebut. Maksudnya adalah segala putusan yang diucapkan atau diputuskan oleh hakim itu diharapkan memiliki rasa keadilan. Karena keadilan itu tidak hanya diberikan kepada para bersengketa, tapi keadilan yang dikeluarkan oleh hakim ini dia dipertanggungjawabkan di depan nama Tuhan. Maka selalu akan ada berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi keadilan ini didasarkan kepada benar-benar hakim itu memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan peraturan yang seharusnya ditegakkan. Ini yang makanya sangat susah sekali. Menjadi seorang hakim itu maka dia adil itu kan sangat substantif sekali kan gitu. Kadang-kadang pemohon itu merasa adil, termohon juga belum merasa adil, penggugat merasa adil, tergugat juga tidak merasa adil karena hakim harus memposisikan diri di tengah-tengahnya. Yang kedua, hukum acara perdata, kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat negara. Ini luar biasa sekali putusan dari hakim di acara perdata, di mana dia memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi dia bersifat mengeksekusi. Maksudnya apa mengeksekusi itu? Misalnya ada orang yang sengketa tanah dengan tetangganya, maka ada putusan misalnya penggugat dimenangkan gugatannya, maka tergugat itu harus mengembalikan tanah yang selama ini dia gunakan. Berarti eksekusi. Kalau tidak mau, maka akan diturunkan alat negara. Misalnya kalau dia sudah ingkrah, maka diturunkan ke anggota kepolisian untuk melakukan eksekusi. Jadi upaya paksanya ada di sini. Jadi apa yang dimohonkan ketika itu sudah diputuskan oleh pengadilan, maka harus segera untuk dilakukan eksekusi atau pelaksanaan dari putusan tersebut. Peradilan dilakukan dengan, tapi ada asas juga ya di sini dikatakan bahwa peradilan itu harus dilakukan secara sederhana, cepat, sudah dipahami dan tidak berbelit. Makanya kalau nanti misalnya di pengadilan, kita akan selalu ditanya apakah sudah mengerti dengan maksud apa yang dibacakan oleh pemohon, apakah sudah mengerti maksud dibacakan oleh termohon. Setelah itu hakim akan mengulang bertanya atau memberikan penekanan atau penjelasan dari apa yang sudah ditanyakan atau apa yang sudah diucapkan. Itu maka karena semua harus memahami dan tidak berbelit-belit. Cepat, maksudnya cepat apa? Tidak bertele-tele atau berlama-lama. Sidangnya akan berlangsung cepat, tidak banyak formalitas, harus gini gitu, kita sudah waktunya sidang masuk diperiksa perkaranya, ada pertanyaan dan sebagainya, setelah itu selesai kan. Minggu depan kembali lagi kan. Jadi cepat. Yang selanjutnya adalah biaya ringan, terjangkau oleh masyarakat, jadi biayanya tidak mahal. Seperti yang kita tahu, pengadilan habis banyak ya enggak. Pengadilan jelas biaya yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan peraturan, radius berapa, terus ini panggilannya berapa. Apalagi sekarang sudah ada pengadilan secara elektronik kan gitu. Itu malah sangat cepat sekali. Kalau tidak pembuktian ya tidak ke pengadilan, bisa melalui surat menyurat, melalui sistem yang sudah dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Itu sangat amat membantu sekali bagi para pencari keadilan kan gitu. Tinggal nanti dikirim, email dibuka, dikasih email, terus kita bisa masuk ke sistem litigasinya, kita bisa tanya jawab menjawab, gugat menggugat dan sebagainya. Di situ sangat efektif sekali kan. Itu yang biaya ringan. Setelah itu hakim bersifat menunggu lah. Maksudnya sini inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Jadi hakim itu menunggu, hakim hanya menggali informasi aja apa yang dibutuhkan untuk membuktikan. Jadi siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia didalilkan, saya merasa dirugikan, terus di mana kerugianmu? Pak, saya ditipu, terus mana kan apa yang dirugikan dari kamu? Kan ditanya, hakim akan menggali informasi itu, di mana hakim pasif sifatnya. Menunggu, jadi dia inisiatif aja untuk mengajukan tuntutan hak semua para pihak yang akan membuktikan. Misalnya pemohon sudah memberikan bukti, maka pemohon membukti, termohon maka juga harus menangkis bukti tersebut. Jadi hakim di tengah-tengah posisinya netral. Yang kedua, selanjutnya hakim bersifat pasif. Ruang lingkup atau luasan pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak yang berkara, bukan hakim. Jadi mau mana? Oh Pak, saya mau perbuatan melawan hukum.
atau wan prestasi, silahkan para pihak sendiri, para pemohon yang akan mengajukannya. Jadi ruangannya tidak ditentukan, oh kamu harus masuk ini tidak, tapi para orang-orang berperkara itulah, pihak berperkara lah menentukannya, bukan hakim. Yang selanjutnya adalah ultra petitum, hakim hanya mengadili apa yang dituntut. Jadi di dalam tuntutan petitumnya di sini Anda dijelaskan mau apa sih kamu. Misalnya di sini ada perkara tentang pengangkatan anak, adopsi, maka di situ jelaskan untuk mengadopsi dan sebagainya. Dimintakan, dan hakim di sini tidak dituntut atau menentukan vonis lebih dari apa yang dituntut atau diinginkan. Hakim tidak boleh melebihkan. Misalnya di situ cuma mintanya hanya untuk pengangkatan anak, tidak boleh hakim menambahkan misalnya dan segala hak kekayaan yang dimiliki anak sebelumnya menjadi hak dari tidak boleh. Kalau nggak dimintakan tidak boleh. Jadi terserah para pihak meminta hal tersebut, baru hakim akan mengadili, dan hakim tidak boleh melebihi apa yang diminta di situ. Pembuktian diserahkan kepada para pihak yang berperkara bebas mengajukan upaya hukum, silahkan. Jadi pembuktian semua harus diserahkan kepada hakim. Pak, ini buktinya ini saya dirugikan sekian, ini bukti transfernya, oh saya harus Pak, saya habis diginikan, dia utang sekian, saya ini suatu perjanjian utang piutangnya, dan semua dimintakan pembuktiannya. Terus bicara atau berperkara melakukan biaya yang meliputi, tentunya ada biaya Pak, ada dalam pengadilan ada biaya, karena ada beberapa kayak biaya kepaniteraan, panggilan para pihak, pemberitahuan para pihak, dan biaya materai. Terus biaya perkara dibebankan kepada siapa? Pihak penggugat tentunya, karena ia mengajukan gugatan. Yang kedua, jika gugatan dikabulkan, maka akan dialihkan biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak yang kalah atau tergugat. Ketiga, penggugat ditolak, biaya pembebankan pada gugatan. Misalnya gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak sama hakim, maka dibebankan kepada penggugat yang kalah tersebut. Yang keempat, apabila para pihak tidak mampu, maka beracara secara gratis atau pro deo. Nah, pasal 237 HIR dibebankan kepada negara, maka sering kita sebut prakaranya prakara pro deo. Ini hanya untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Jadi negara dalam perlindungan HAM termasuk persamaan di depan hukum, bahwa warga yang tidak mampu secara finansial pun dia tetap bisa meminta hak-haknya dengan cara kasus pro deo, maka semua biaya akan dibebankan kepada negara. Yang selanjutnya adalah asas hakim majelis kurang lebih 3 orang. Nah, akan ada hakim minimal 3 orang akan menangani perkara tersebut. Maksudnya apa? Tujuannya untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, memberikan perlindungan HAM di bidang peradilan. Jadi misalnya ada 3 orang hakim, maka masalahnya putusannya kalau 1 orang hakim putusannya kan tunggal, tapi kan kalau 3 maka akan ada musyawarah mufakat kan di situ. Yang lainnya, namun dalam perkara dapat ditemukan pemeriksaan dengan hakim tunggal. Apakah bisa Pak dengan hakim tunggal? Oh, bisa sekali. Tapi hanya untuk beberapa perkara, misalnya putusan deklaratoir. Deklaratoir itu adalah putusan hanya sifatnya penetapan atau meminta penetapan, misalnya penetapan ahli waris, ya. Itu cukup 1 aja hakimnya, tidak harus 3 kan gitu. Jadi tidak, karena apa Pak? Cuma 1. Tidak ada putusan eksekusi di situ. Misalnya saya sama adik saya, ketika ayah saya meninggal, ibu saya juga terus kita mau mengajukan ahli waris. Siapa sih ahli waris dari bapak dan ibu ini? Ya kita mengajukan ke pengadilan ahli warisnya 3 orang ini misalnya. Maka kan nggak ada yang dieksekusi putusannya, maka hakim hanya sifatnya putusannya deklaratoir. Hakim harus terus yang selanjutnya adalah hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Jadi harus ditanya, Pak, kalau nggak datang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Perdata kalau termohonnya tidak datang pun juga harus tetap dilaksanakan. Tapi kalau termohon dan pemohonnya hadir, kalau pemohon harus wajib hadir ya. Pemohon dan termohonnya hadir, maka hakim harus mendengarkan keterangan dari kedua-duanya tentang duduk perkara dan permasalahannya. Asas terbuka untuk umum, ditentukan lain orang umum, semuanya harus terbuka untuk umum, diperbolehkan hadir. Tujuan asas ini adalah apa? Objektivitas peradilan sebagai sosial kontrol oleh masyarakat, semua boleh hadir. Tapi ada putusan harus dalam sidang yang terbuka. Jika tidak dibuka untuk umum, maka batal putusan menurut hukum. Tapi ada beberapa perkara yang tidak boleh dibuka untuk umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus putusan hakim harus disertai dengan alasan tujuan dikeluarkan tadi. Ada alasannya, kenapa kok mutus itu? Harus ada alasannya. Putusan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan,
kasasi dan harus dibatalkan. Terus alasan-alasan hakim dalam pengambilan putusan perundang-undangan, nilai yang hidup masyarakat setempat, jurisprudensi yang sudah pernah ada, doktrin dan